Coy, sehina apapun orang mungkin menurut di pemandangan kita, sejelek apapun mungkin orang di penilaian kita, dan semiskin apapun orang mungkin di penilaian kita, dia tetaplah manusia yang berharga. Dia tetaplah manusia yang punya perasaan. Dia tetaplah manusia yang punya ego. Dia tetap manusia sama seperti kita. Halo sahabat-sahabat VTuber, YouTuber, SCWers. Gimana kabar teman-teman semua? Harapan saya Anda sehat, kuat, dan sukses. Selalu dilindungi, dipertemukan dengan kemudahan-kemudahan teman-teman. Kali ini saya saya sedikit bingung mau ngomong apa kepada teman-teman semua. Sambil kita nunggu VTube, ya nggak apa-apa lah, kita sharing-sharing teman-teman ya, tentang sebuah nilai kehidupan bagi teman-teman yang selalu mengikuti channel-channel saya dari awal, dari tahun 2020 sampai sekarang. Terima kasih banyak sudah menjadi teman saya yang sahabat saya yang baik. Saya juga senang sekali, dan saya rasa bahwa kita ada ikatan emosional teman-teman ya. Walaupun saya belum pernah ketemu dengan Anda semua, saya belum pernah berkomunikasi dengan Anda semua, tetapi saya merasa bahagia dan senang punya teman-teman seperti Anda semua. Saya ingin Anda menjadi orang-orang yang punya nilai-nilai yang baik. Kalau misalnya ada sesuatu yang Anda tidak suka dengan saya harapkan Anda tetap membangun hubungan yang baik dengan saya. Ya, saya ketika ada yang terkesan dalam kehidupan saya teman-teman, ketika saya resign dari tempat kerja saya yang lalu ya, berapa tahun yang lalu, karena ada sesuatu hal ya, hal-hal ini bisa terjadi karena kita mungkin tidak ada kecocokan. Saya sudah berusaha dan sudah belajar untuk melakukan yang terbaik, sudah melakukan bagian saya, setia. Tapi kok saya rasa bahwa kesetiaan saya itu dan apa yang saya lakukan tidak ada nilainya mungkin di mata orang itu ya. Lalu Anda mungkin bertanya, lalu kalau gitu Anda mendapatkan imbalan dong Bang Dema? Enggak teman-teman. Jadi dalam sebuah hubungan perlu ada komunikasi yang baik. Kalau kita bertepuk sebelah tangan kan sayang. Manusia itu butuh di dalam hati kita, di dalam kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia, semua orang butuh namanya perhatian yang pada porsinya ya. Bukan cari-cari perhatian ya. Saya rasa Anda akan mengalami dan akan melakukan hal yang saya lakukan. Anda kerja di sebuah perusahaan, lalu Anda melakukan yang terbaik, tetapi tidak ada apresiasi. Bukan artinya gila hormat, no. Anda pasti kecewa, karena kita sebagai makhluk yang memang punya ada ego kita. Dalam artian bahwa ego itu kita punya namanya juga perlu apresiasi. Manusia perlu apresiasi. Kita tidak bisa seenaknya memperlakukan seseorang tanpa kita harus care terhadap orang itu. Maka itu dalam hubungan selalu harus ada namanya hubungan yang baik. Itu wajar sebagai makhluk manusia yang memang punya hubungan sosial dengan seseorang.
Tidak mungkin Anda bertahan di sebuah pekerjaan kalau Anda mendapatkan perlakuan yang tidak imbang yang Anda lakukan dari bos Anda atau dari pimpinan Anda. Saya percaya bahwa Anda mengerti yang saya maksudkan. Pada saat saya masuk di tempat kerjaan yang baru, saya terkesan dan kalimat-kalimat yang hanya tidak terlalu panjang, tetapi itu membuat saya terkesan. Dan belum terlalu lama saya ada di tempat kerjaan itu, tetapi saya rasa saya senang dan bahagia. Kenapa? Materi itu bukanlah suatu hal yang bisa membahagiakan kita atau karyan kita, tetapi dengan ngomongan yang baik, dengan kata-kata yang baik, itu bisa membuat orang bisa jadi bahagia dan senang. Apa yang dia sampaikan? Seorang yang saya kagumi ini, dia ngomong gini, jaga hubungan kita. Saya ingin kita selalu menjaga hubungan. Kalimat inilah yang berkesan di hati saya. Setiap mungkin ada masalah, clash dengan teman-teman, tapi sejauh ini nggak ada sih. Kalimat itu yang selalu saya ingat. Kenapa? Dari pemimpinnya itu sendiri menghargai dan memberikan satu kesan terhadap seseorang yang baru. Jadi kalimat itulah yang menjadi kekuatan untuk selalu diingat, untuk selalu menjaga hubungan. Teman-teman, dalam kehidupan ini perlu kita membangun namanya hubungan. Kalau Anda seorang karyawan, lakukan bagian Anda, jaga hubungan dengan bos Anda. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Bos pun perlu tahu. Bos pun perlu mengapresiasi orang-orang yang membantu Anda, orang-orang yang mendukung Anda. Jangan hanya mengharapkan dan menuntut bawahan Anda untuk melakukan ini, tetapi Anda tidak bisa memberikan apresiasi atau penghargaan. Jangan selalu berpikir bahwa ketika saya melakukan ini nanti jadi besar kepala. Enggak. Anjing pun ketika mendapat perhatian, dia akan merasa senang. Kenapa? Ya memang begitulah kehidupan, apalagi manusia. Kenapa kita diciptakan punya mata? Ya. Mata kita diciptakan untuk melihat hal-hal yang indah. Saya percaya Anda suka melihat hal yang bagus. Pria suka senang melihat hal-hal yang indah. Wanita cantik, wanita yang perawatan. Benar gak? Ya memang inilah kenyataan hidup. Dan saya rasa juga wanita senang melihat orang yang berpenampilan bagus, mungkin rapi. Sesuatu hal yang indah. Kenapa? Manusia punya mata untuk melihat hal-hal yang indah. Nah, jadi sebaliknya, manusia itu ingin dilihat sebagai sesuatu yang indah. Kalau Anda melihat sesamamu lalu lu hina, orang itu akan marah. Kenapa? Ya, inilah kuadrat sebagai manusia. Manusia ingin dilihat. Ya terserah dia ingin mau dipuji atau mau dihargai berlebihan, mau disanjung, itu terserah. Tetapi kalau bagi porsi saya, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, jangan justru menjatuhkan kita. Jangan justru mencela kita. Setiap orang ketika dicela hasilnya akan kecewa. Bukankah lebih bagus walaupun orang itu tidak maksimal dalam bekerja, tetapi kita mencoba memberikan kata-kata pujian kepada dia sekalipun belum maksimal. Justru jangan dijatuhkan. Karena dari kata-kata pujian itu akan membuat kepercayaan dirinya untuk bisa ada. Kemudian dia bisa berkarya lebih baik lagi. Tetapi kalau Anda sudah menjatuhkan, memojokkan, mencela, meremehkan,
maka dia akan menjadi uh, orang yang minder. Ya. Jadi karena itu teman-teman, saya sangat penting sekali untuk kita bisa membangun sebuah hubungan. Dan ini harus dipahami oleh orang-orang yang punya pekerja-pekerja. Bagaimana karyawan Anda bisa bertahan kalau Anda memperlakukan karyawan Anda semena-mena? Anda harus sadar bahwa karyawan di bawah Anda itu adalah orang-orang yang bekerja untuk Anda. Entah di bidang apapun. Ya. Entah di bidang apapun. Karyawan akan merasa betah ketika Anda bisa memperlakukan karyawan Anda betah. Ya kan? Apalagi kita di Indonesia ini diatur undang-undang tentang hak-hak sebagai seorang karyawan. Ya minimal itu aja diikuti. Ya kan? Standar-standar yang ada. Nah, gimana bisa karyawan kita betah apalagi kalau sudah tidak mengikuti standar-standar yang ada. Belum lagi kamu membuat seperti budak, tidak menghargai perasaan dia. Ingat, manusia itu adalah makhluk yang punya kodrat. Makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun modelnya, dia tetap punya perasaan. Dia tetap punya harga diri. Dia pingin dihargai. Itulah manusia. Kalau Anda sendiri pingin dihargai, harusnya Anda pun bisa menghargai sesamamu. Gitu loh. Ya. Maka kali ini yang saya sampaikan adalah sesuatu hal yang penting buat teman-teman semua. Buat hater semua. Apa yang saya ceritakan dari channel saya adalah sebuah pengalaman saya. Lalu ada orang-orang yang hanya mencela, menghina, menyinyir, menjatuhkan, mengintimidasi, menakut-nakuti. Apapun yang lu lakukan, saya gak bakalan pernah takut dengan apa yang lu kerjakan. Khususnya hater. Kenapa? Ya kita bebas kok di bangsa ini ya. Kamu punya mulut, saya punya mulut. Lu merasa pintar, menekan orang, ya itu hak lu. Tetapi menurut saya, apa yang lakukan kalau lu pintar dan cerdas, tidak harusnya seperti itu yang kita lakukan. Meremehkan sesama kita, mencela sesama kita. Apa yang kita mau lihat? Setiap channel itu bebek dungu melulu, kata-kata hinaan melulu, merendahkan orang melulu. Kalau kita sebagai seorang yang cerdas dan berakhlak, yang berkarakter, tidak mungkin itu keluar dari mulut kita. Coy, sehina apapun orang mungkin menurut di pemandangan kita, sejelek apapun mungkin orang di penilaian kita, dan semiskin apapun orang mungkin di penilaian kita, dia tetaplah manusia yang berharga. Dia tetaplah manusia yang punya perasaan. Dia tetaplah manusia yang punya ego. Dia tetap manusia sama seperti kita. Lalu ngapain kita merendahkan sesama kita? Kalau dia mengerjakan sesuatu yang menurut kita tidak benar, ya itu urusan dia. Ngapain kita terlalu dalam untuk ngurusi? Apalagi untuk membuat dia dan mengintimidasi. Ya. Jadi ayolah kita semakin cerdas kawan-kawan. Hari ini para VTuber kita tetap menanti ya. Menanti VTube. Tergantung pilihan Anda. Tetapi yang saya sarankan kepada Anda, jadilah pribadi-pribadi yang punya karakter yang baik. Memiliki karakter yang baik. Memiliki kesadaran. Kita mau marah-marah sama siapa? Siapa yang paksa Anda untuk join? Siapa yang paksa Anda untuk misalnya fast track? Kalau lu bilang saya disuruh, ya kenapa kalau memang lu sadar, kenapa lu lakukan? Jadi intinya keputusan itu kembali sama diri kita. Harusnya salahkanlah diri Anda, jangan salahkan orang lain. Nah, inilah yang para haters tidak mengerti. Seolah-olah melakukan cara-cara yang memaksa, yang hanya mencela orang, meremehkan orang lain. Padahal dia nggak sadar solusi-solusi pun yang dia tawarkan itu beresiko. Ya, kalau kita mau melihat
kekurangan-kekurangannya yang dia tawarkan, ini sama aja. Menawarkan gorengan, gorengan pun beresiko. Gorengan pun butuh modal, butuh waktu, butuh tenaga. Iya kan? Kalau Anda penjual gorengan yang tidak punya izin juga, ya sama aja. Berbisnis ilegal. Iya kan? Jadi intinya, jangan kita selalu merasa paling pintar dari orang lain. Sebelum kita mencubit orang lain, kita cubit diri kita. Sebelum kita melihat balok di mata orang lain, lihat balok di mata kita. Jadi seperti itu teman-teman. Apa yang saya sampaikan, saya mendorong Anda untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang sangat baik. Adalah sesuatu hal yang wajar ketika kita berusaha. Apapun yang kita mau kerjakan, itu pilihan kita. Saat-saat ini saya lagi mengerjakan sebuah aplikasi sambil nunggu VTube on. Tidak ada salahnya teman-teman untuk kita mendapatkan hasil. Apa yang saya sampaikan dari channel saya selalu didasari oleh rasa belas kasihan saya kepada Anda semua. Apa sih tujuan kita hidup kalau tidak berdampak buat orang lain? Saya berterima kasih dan saya sangat senang banyak orang telah menghubungi saya. Mereka bisa mendapatkan hasil dari apa yang mereka kerjakan saat ini. SCW. Sambil nunggu VTube. Mereka mendapatkan solusi di masa pandemi. Yang tadinya uang sekolah nunggak dari SCW, bisa ada solusi dan bisa dibayar. Itulah harapan kita. Itulah tujuan kita. Lalu kalau kita merasa paling cerdas, apa solusi kita buat teman-teman kita di masa pandemi ini? Apakah kita hanya hadir untuk membuat mereka semakin cerdas, tetapi mereka dapat apa? Seolah-olah cerdas. Apanya cerdas? Ya, cerdas dalam menyinyir, cerdas dalam menghina, cerdas dalam mengucapkan kata-kata bulian, hinaan. Apakah ini cerdas? Jadi teman-teman, seperti pada teman saya, apakah VTube on? Pasti VTube on. Jangan percaya kepada orang-orang yang tidak punya kapasitas, yang kerjanya hanya nyinyir, menertawakan orang. Itulah kerjaan dia. Oke teman-teman, saya harap teman-teman selalu setia dengan apa yang saya sampaikan. Channel ini adalah channel positif, membangun, kita sama-sama membangun, memberikan solusi untuk sama-sama survive. Teman-teman, apa yang saya kerjakan saat ini mulai ada hasil, walaupun belum terlalu kelihatan, tetapi minimal inilah yang kita harapkan di masa pandemi. Teman-teman bisa mengikuti. Kalau ingin bergabung di aplikasi itu silahkan. Saya menulis pada kolom deskripsi linknya. Kalau teman-teman ingin melakukan itu silahkan. Tapi ini bukanlah paksaan, pilihan. Semata-mata saya ingin melihat teman-teman mendapatkan solusi di masa pandemi. Ya. Oke teman-teman, saya Dema, berkati Anda semua, sukses.